Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Esti, jumpa lagi dengan Esti Belajar. Kali ini akan sharing materi ekonomi kelas 10 tentang unsur pengaman uang rupiah dengan sosialisasi 3D. Yuk kita ikuti slide dari Bank Indonesia. Sobat Esti, apakah uang rupiah perlu dikenali keasliannya? Tentu saja perlu. Mengapa demikian? Karena uang rupiah merupakan alat pembayaran yang sah dan merupakan simbol kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai dengan amanah Undang-Undang Mata Uang, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat memiliki simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warganya. Simbol kedaulatan negara tersebut adalah mata uang. Mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah rupiah yang biasa disingkat dengan Rp. Selain simbol Rp, dikenal juga sebutan IDR atau Indonesian Rupiah. IDR biasanya digunakan dalam perdagangan valuta asing, falas, baik dilaksanakan di dalam maupun di luar negeri. Sobat Esti, agar uang rupiah aman dari pemalsuan, Bank Indonesia menetapkan unsur-unsur pengaman pada setiap pecahan rupiah, baik pada bahan uang maupun pada waktu proses pencetakan. Semakin besar nominal uang rupiah, maka diperlukan unsur pengaman yang semakin kompleks dan semakin baik. Untuk rupiah nominal besar, diupayakan penerapan satu atau beberapa unsur pengaman yang canggih yang memungkinkan hasil pemalsuan uang itu tidak sempurna. Yuk kita ikuti ciri-ciri keaslian uang rupiah. Tingkatan securities feature level 1 OVED ini untuk orang awam yang dapat diidentifikasi tanpa menggunakan alat, tapi bisa langsung dengan menggunakan panca indera, yaitu indera peraba dan penglihatan. Yang kedua level OVED and COVED menggunakan alat loop dan sinar ultraviolet. Yang ketiga COVED diperuntukkan untuk bank sentral. Untuk mengenal keasliannya dikenal dengan istilah 3D. D yang pertama Sobat Esti, dilihat warna uangnya terlihat terang dan jelas. Terdapat benang pengaman yang ditanam pada kertas uang. Pada pecahan Rp100.000, Rp50.000, Rp20.000, dan Rp10.000, desain lama terdapat OV, Optical Variable Link, yaitu logo BI dalam bidang tertentu yang dicetak dengan tinta khusus, berubah warna jika dilihat dari sudut pandang tertentu. Pada pecahan Rp100.000, Rp50.000, Rp20.000, dan Rp10.000 desain baru terdapat cetak pelangi, rainbow printing, yaitu cetak pelangi dalam bidang tertentu yang akan berubah warna bila dilihat dari sudut pandang tertentu. D yang kedua Sobat Esti, diraba, teknik cetak khusus. Pada angka nominal, huruf terbilang, gambar utama, dan lambang negara burung Garuda
pada bagian ini akan terasa kasar bila diraba. Kode tunanetra print code itu kode tertentu untuk mengenal jenis pecahan bagi tunanetra. Rp100.000, Rp50.000, Rp20.000, Rp10.000, dan Rp2.000 terletak pada bagian muka di atas tulisan Bank Indonesia. Di sini kode tunanetra. Dan yang ketiga, Sobat ST, di terawang. Pada setiap uang terdapat watermark tanda air, yaitu suatu gambar tertentu yang akan terlihat bila diterawang ke arah cahaya, umumnya berupa gambar pahlawan. Yang kedua, pada setiap uang kertas terdapat gambar saling isi, recto verso, yaitu logo Bank Indonesia, BI, logo BI, yang akan terlihat secara utuh bila diterawang ke arah cahaya. Unsur pengaman lain pada bagian muka. Ini Rp100.000, Rp50.000, Rp20.000, Rp10.000. Unsur pengaman lain pada bagian belakang. Perhatikan, yang Rp100, Rp50.000, Rp20.000, Rp10.000. Ini yang Rp100.000 pada bagian muka. Angka nominal Rp100.000, tulisan Bank Indonesia, dan Rp100.000 serta gambar utama dan burung Garuda akan terasa kasar apabila diraba. Gambar saling isi, recto verso, gambar logo BI yang akan terlihat utuh apabila diterawangkan ke arah cahaya. Gambar tersembunyi, Latin image, tulisan BI dalam bingkai persegi panjang berbentuk ornamen yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu. Mini teks, tulisan Bank Indonesia yang berbentuk garis melengkung dengan ukuran teks dan warna berbeda yang dapat dibaca tanpa bantuan kaca pembesar. Ciri selanjutnya, mikroteks. Tulisan BI berukuran sangat kecil yang hanya dapat dibaca dengan bantuan kaca pembesar. Lambang negara Republik Indonesia, burung Garuda, dicetak timbul dan terasa kasar apabila diraba. Kode tunanetra, plain code, kode tertentu untuk mengenal jenis pecahan bagi tunanetra berbentuk dua lingkaran. Pigmen berubah warna. Irisate, jenis pigmen tertentu berbentuk dua garis tanpa celah akan berubah warna dari merah tembaga menjadi hijau dan warna biru berubah menjadi warna kuning keemasan apabila dilihat dari sudut pandang tertentu. Tanda air, watermark, tanda air gambar pahlawan nasional W.R. Supratman akan terlihat dari kedua belah bagian uang apabila diterawangkan ke arah cahaya. Tinta berubah warna, optical variabling, OV, tinta OV, logo BI akan berubah dari warna kuning keemasan menjadi hijau apabila dilihat dari sudut pandang tertentu. Unsur pengaman bagian belakang, nomor
serial number, terdiri dari 3 huruf dan 6 angka berukuran tidak simetris yang akan memendar di bawah sinar ultraviolet dari hitam menjadi warna hijau. Nomor seri serial number terdiri dari 3 huruf dan 6 angka berukuran tidak simetris yang akan memendar di bawah sinar ultraviolet dari warna merah menjadi warna oranye. Tinta tampak, visible ink, tinta gambar Kepulauan Indonesia dan beberapa bagian di sekitarnya akan memendar di bawah sinar ultraviolet. Mini text, tulisan berukuran kecil yang dapat dibaca dengan kasat mata maupun menggunakan kaca pembesar. Benang pengaman, security thread, garis melintang dari atas ke bawah memuat tulisan BI 100.000 berulang-ulang yang terlihat seperti dianyam serta akan berubah warna dari warna emas menjadi warna hijau apabila dilihat dari sudut pandang tertentu. Tinta tidak tampak, invisible ink, gambar siluet gedung MPR DPR yang akan memendar kemerah-merahan di bawah sinar ultraviolet. Ini 100.000 tinta tidak tampak, invisible ink, angka nominal 100.000 yang akan memendar hijau kekuningan di bawah sinar ultraviolet. Sobat SD, unsur pengaman untuk pecahan 100.000. Yang 50.000, 20.000, 100.000 ada tersendiri. Tapi cukup yang 100.000 yang disampaikan. Selanjutnya, Sobat SD, penggantian uang rusak. Uang rusak yang diberikan penggantian sesuai dengan nilai nominal jika fisik uang kertas lebih besar dari 2/3 ukuran aslinya dan ciri uang dapat dikenali keasliannya. Contohnya lihat pada gambar. 100.000, 50.000, 20.000, 10.000. Uang kertas masih merupakan satu kesatuan dengan nomor seri atau tanpa nomor seri yang lengkap. Dan fisik uang kertas lebih besar dari 2/3 ukuran aslinya. Serta ciri uang dapat dikenali keasliannya. Ini bisa diberikan penggantian. Uang rusak yang diberikan penggantian sesuai dengan nilai nominal jika uang kertas rusak tidak merupakan satu kesatuan, tetapi terbagi paling banyak 2 bagian terpisah. Dan kedua nomor seri pada uang rusak tersebut harus lengkap dan sama, serta fisik uang lebih besar dari 2/3 ukuran aslinya, dan ciri uang dapat dikenali keasliannya. Contohnya yang 100.000 seperti ini, yang 20.000. Ini bisa diberikan penggantian dengan nilai nominal penuh. Selanjutnya, uang rusak yang tidak diberikan penggantian jika fisik uang kertas sama dengan atau kurang dari 2/3 ukuran aslinya. Contohnya untuk yang 100.000, yang 10.000, yang 50.000, 20.000. Uang kertas masih tidak merupakan satu kesatuan, tetapi terbagi menjadi lebih dari 2 bagian, terpisah. Dan kedua nomor seri pada uang rusak tersebut berbeda. Ini terbagi menjadi 3 bagian. Ini nomor serinya berbeda, tidak bisa diberikan penggantian. Bank Indonesia tidak memberikan penggantian atas uang rusak
apabila pertimbangan Bank Indonesia kerusakan uang tersebut diduga dilakukan secara sengaja atau memang dilakukan secara sengaja. Sobat Esti, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Semoga ada manfaatnya, ada kekeliruan dan kesalahan. Mohon dimaafkan. Sampai jumpa dengan video Esti Belajar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.